Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Kali ini kita akan membahas apa itu MTFA ya. MTFA itu apa? Akan saya jelaskan di sini ya. Apa itu MTFA? MTFA adalah singkatan dari Multiple Time Frame Time Frame Analysis. Nah, jadi multiple time frame analysis. Jadi ini adalah teknik trading ya, di mana kita tidak terpaku ya, tidak terpaku pada TF tertentu. Sedangkan yang kita gunakan adalah semua time frame, menggunakan semua time frame. Untuk apa? Tentunya untuk probability ya, untuk probability agar trading kita itu lebih aman tentunya. Jika menggunakan teknik ini otomatis akan low risk. Kenapa? Karena area semakin sempit seperti itu. Ketika area semakin sempit otomatis akan low risk, tetapi ada atau tidak negatifnya? Jelas ada ya. Kekurangan. Kekurangannya. Kekurangannya adalah area jarang tersentuh ya. Karena apa? Ya karena terlalu tajam atau sharp. Nah, teknik ini biasa digunakan oleh scalper ya dan intraday trader ya. Scalper dan intraday trader. Scalper itu apa ya? Scalper adalah trader yang suka menggunakan time frame kecil untuk konfirmasi dan melakukan kegiatan jual dan beli dalam waktu singkat. Kalau intraday itu dalam satu hari ya, sama tapi intraday dalam satu hari. Kita langsung saja bagaimana cara menggunakan MTFA ya, Multiple Time Frame Analysis. Kita masuk ke MetaTrader ya. Di sini akan saya ganti ke warna. Untuk yang bertanya bagaimana cara merubah grafik menjadi berwarna-warni seperti ini, sudah ada di video sebelumnya ya, tinggal dicek di playlist, itu ada playlist tentang MetaTrader 4 ya. Di situ semua hal tentang aplikasi MetaTrader 4 ya. Langsung saja kita menggunakan multiple time frame analysis ya. Kita cek dulu di sini ada M1, M5, M15, 30, H1, H4, daily, weekly, bahkan monthly. Cara menggunakannya bagaimana? Kita pertama-tama masuk otomatis di mana di primary trend, yaitu di daily, weekly ataupun H4 ya. Kita cek di daily. Nah, untuk kondisi daily ya, karena di sini pembahasannya adalah tentang sebuah area ya. Area itu apa ya? Area berarti kan ada lokasi ya. Lokasi siapa? Yang jelas lokasinya seller dan buyer di situ. Di sini kita akan menjelaskan tentang area dan kegunaannya MTFA dalam trading ya. Kita cek di daily ya. Di daily kita akan melihat banyak sekali area-area. Di sini ada drop base drop ya. Drop base drop ini bisa kita beri tanda dulu. Nah, candlestick ini adalah candlestick supply ya. Saya akan tulis candlestick ini adalah candlestick supply. Nah, ini adalah supply zone ya. Ketika sudah di daily, kita pindah ke H4. Bedakan areanya ya, perhatikan bedakan areanya. Nah, di H4 ternyata hanya atasnya saja ya, hampir persis dengan daily ya. Daily dari opening price sampai higher ya. Sedangkan di H4 dia bergerak itu dari ujungnya saja sudah hampir sama. Nah, tanpa ada perubahan. Setelah itu kita pindah di H1. Nah, di H1 akan lebih rinci lagi ya. Di H1 itu areanya berada di sini ya. Ini adalah areanya. Nah, ini adalah area H1 supply. Setelah itu kita pindah ke M30. Di M30 ada apa dan bagaimana ya. Saya perkecil dulu ya agar terlihat dengan jelas.
Oke ya, di sini mulai terlihat. Nah, di M30 hampir sama dengan H1. Kita turunkan lagi di M15 agar lebih jelas lagi. Nah, di M15 ya, areanya ternyata juga sama dengan H1. Lalu kita taruh horizontal line di sini sebagai penanda sebuah area. Di mana yang besar ini adalah area supply daily sekitar 38 pip, sedangkan area kecil ini yang hanya 13 pip itu area M15. Jadi ya, jika membicarakan tentang sebuah resiko ya, otomatis area yang lebih kecil akan memiliki resiko yang lebih kecil pula. Sekarang kita masuk di gold sebagai contoh ya. Saya pindah ke warna. Saya cek di daily-nya dahulu ya. Di daily Sunny sudah ada buy limit banyak sekali ya. Kita lihat daily-nya ya. Di daily-nya itu terdapat supply sebelumnya di sini ya. Ini supply zone ya. Apakah ini berdampak serius ya? Kita cek di H4 ya. Kalau di gold ini supply-nya kisaran 200 pip. Waduh, 200 pip banyak sekali. Tetapi ketika pindah di H4 ya, kita melihat supply zone-nya hanya ini. Oke. Dan ketika kita turunkan lagi di H1 ya, yang terjadi itu supply-nya otomatis akan semakin mengecil ya. Mengecilnya di mana? Mengecilnya hanya di sini supply-nya. Nah, ini hanya berapa pip ini kita cek dulu. Wow, ini aja masih 40 pip ya. Ini masih 40 pip. Kita turunkan lagi ke M30. Nah, di M30 ini mulai sangat kecil. Kita gunakan horizontal line. Nah, ini adalah supply areanya. Perhatikan ketika harga menyentuh supply area ya. Ini perhatikan. Harga bergerak 14 pip, setelah itu terjun 45 pip. Sudah sangat cukup dan sangat luar biasa ya. Perhatikan hanya sepersekian detik ini di M30, kita cek di M15 ya. Dalam 15 menit ya, harga turun sampai 42 pip ya. 45 pip bahkan ya. Lalu sebelum harga ditembus, harga juga running profit lagi sekitar 24 pip. Dan seterusnya akhirnya berhasil dijebol ya. Kita cek lagi untuk harga yang sekarang. Untuk harga yang sekarang ini harga bergerak di supply-nya. Supply apa? Di sini ada supply H4 di sini. Nah, ini terlihat dengan jelas harga bermain di supply H4, tetapi fokus kita adalah area yang lebar ini. Kita akan ukur areanya lebarnya berapa ya. Untuk bagaimana cara menandai area sudah ada di video sebelumnya ya. Silahkan ditonton ya, agar lebih paham dan tidak ketinggalan materi. Untuk pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ya, atau untuk request tentang materi bisa di kolom komentar agar saya bisa lebih banyak memberikan materi-materi edukasi tentang dunia trading tentunya. Untuk H1 masih belum terlihat karena areanya masih lebar ini ya. Ini adalah area rally base drop ya, tetapi ketika kita pindah ke M30 ya akan lebih kecil areanya, yaitu areanya, sorry, ini area M30 ya. Saya akan tandai di sini areanya. Nah, M15 sama, ini adalah rally base drop di M30 dan M15. Nah, sangat kecil sekali areanya. Ini ya areanya ya. Nah, ini adalah areanya. Sekarang kita zoom ya. Kita lihat ya, apa yang terjadi ketika harga menyentuh area kita ya. Nah, area pertama disentuh oleh candlestick ini ya. Saya perbesar lagi agar lebih jelas ya. Saya perbesar lagi. Nah, setelah harga menyentuh, dia running turun sekitar 20-30 pip ya. Lalu naik lagi ya. Ini naik kisaran berapa pip? 33 pip ya. Setelah itu harga turun berapa pip ini? Setelah masuk area harga turun sekitar 150 pip. Sangat luar biasa. Low risk high return ya. Jadi kita menggunakan stop loss tetap ya 50 pip, katakanlah kita menggunakan stop loss 50 pip di sini ya. Stop loss kita 50 pip, tetapi kita menginginkan ya TP-nya di mana? Otomatis TP-nya di resisten dong ya, di resisten sebelumnya ya. Nah, di sini kena TP enggak ya? Pasti kena no. Nah, sekitar di 135 pip.
sangat masuk akal dan sangat luar biasa. Jadi itulah teknik menggunakan multiple time frame analysis ya. Jika pindah ke M5 bagaimana ya? Pindah ke M5 lebih profit lagi pastinya. Sentuhan pertama masuk kita profit, sentuhan kedua masuk kita bisa layering di sini. Untuk scalper layering, saya juga layering waktu itu di sini kan. Lalu harga running profit 20 pip naik lagi. Ketika naik lagi seperti ini kita bisa melihat di sini ada supply zone kan. Di sini kita bisa pakai lot besar ya. Kenapa menggunakan lot besar? Karena jika kita menggunakan stop loss di luar ya, sampai sini tuh hanya 20 pip ya. 20 pip itu sangat worth it menggunakan lot 0,10 ataupun lot 1 ya. Tetapi benefitnya luar biasa. Seperti itu kawan-kawan semua. Jadi selalu gunakan multiple time frame analysis. Untuk apa? Untuk mengetahui lebar sebuah area, dan ketika kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, otomatis kita akan mempersempit area tersebut. Semakin sempit area ya, harga cenderung tidak respect yang pertama, tetapi ketika harga respect dengan area kita yang sangat kecil, otomatis mengurangi resiko kita kehilangan dana dengan jumlah yang banyak di pasar forex. Seperti itu saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video sebelumnya agar tidak ketinggalan materi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti dan selalu menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, salam profit selalu.